البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan telah lewat sebutkan tentang haramnya jual beli untung-untungan dengan seorang melempar batu apa yang kena maka itu miliknya. Demikian juga melempar batu ya sejauh lemparan itu tanah yang dia dapatkan dari jual belinya. Ini adalah haram. Juga dibahas bagaimana hukum arisan sebenarnya adalah boleh kalau tidak ada sesuatu yang diharamkan seperti riba, kemudian kebohongan dan sebagainya. Adapun asuransi yang untuk bisnis dan sebagainya, ya makanya adalah haram. Berikut yang beliau sebutkan. Hadis nomor 783. Setelah sebelumnya ini tentang hadis Abu Hurairah yang melarang tentang jual beli hasad. Ini jual beli hasad. Dalam artian tadi melempar batu tadi. Berikutnya wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man ishtara ta'aman barang siapa yang membeli makanan fala yabi'hu jangan dia menjualnya hatta yaqtalahu sampai dia itu menakarnya. Ada yang itu ditimbang, ini ditakar dengan menggunakan ini volume bibit dan sebagainya. Sampai dia menghitungnya, sampai dia menakarnya. Rawi Muslim, semua Imam Muslim hadis ini. Ini menunjukkan bahwa seorang yang dia itu membeli makanan atau sesuatu sebelum dia menjual untuk dihitung dulu. Ya, mungkin ditimbang dulu atau semisal itu. Maka bagaimana hukum jual beli sesuatu qabla qabdihi? Hukmu bai' syai' qabla qabdihi. Ya, hukum menjual sesuatu sebelum dia mendapatkannya. Ya, sebenarnya adalah haram tadi sudah disebutkan hadisnya. Ya, demikian juga dalam hal makanan, demikian juga dalam hal yang lainnya. Demikian juga di situ ada hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan an tuba'sal hatta tubta hatta yahusuha atujar ila rihalihim. Nabi melarang untuk dijual barang dagangan itu ya di tempat dia menjual sampai dia menghitungnya, sampai pedagang ini menghitungnya ke rumahnya. Gitu. Disebutkan kalau berupa barang ya ditimbang atau mungkin dilihat berapa beratnya atau berapa volumenya kan gitu. Berapa liter dan sebagainya. Kalau dia berupa tanah yang tidak bisa ditimbang bagaimana? Dikosongkan. Demikian mereka menyebutkan. Oleh karena itu kadang kita perhatikan kalau ada orang beli tanah itu dibersihkan dulu. Jadi antaranya gitu. Yaitu dikosongkan dulu baru nanti dijual. Maka dari sini apa? Hendaknya seorang ketika dia itu melakukan jual beli, ketika dia membelinya untuk qabd itu dipegang. Benar-benar dia memegangnya, mengetahui barang yang ada dia ketahui barang yang dia beli itu barangnya. Demikian sehingga tidak terjadi apa? Kerugian demikian juga tipu daya. Jangan sampai seperti istilah mereka membeli kucing dalam karung, tidak tahu bagaimana bentuknya. Gitu. Jadi kalau seorang membeli makanan, ya jangan dia menjualnya sampai dia itu apa? Menghitungnya, menakarnya. Juga di situ ada beberapa hadis, tapi walaupun dhaif disebutkan sudah dari Ibnu Layyah. Nabi menyebutkan man ishtara ta'aman bi kailin aw waslin fala yabi' hatta yaqbiduhu. Barang siapa membeli suatu makanan yang itu dengan menggunakan takaran ya, liter atau berat gram jangan dia menjual sampai dia memegangnya. Barangnya dia ketahui. Ini semua adalah untuk apa? Supaya tidak terjadi tipu muslihat. Demikian juga kemudian dia orangnya menjual itu menipu atau orang yang membelinya tertipu demikian. Kemudian disebutkan
Dengan apa terjadinya qabd tadi? Qabd yaitu dia mengambilnya itu. Ya tadi sudah kita sebutkan ini dengan tangan. Ya, sesuai dengan uruf kebiasaan. Bima yungkal bin nakal yang bisa dibawa di bawah. Beras namanya dibawa, kan itu. Diperhatikan, dia lihat. Ya, kalau mungkin ada hitungannya, ada kiloannya kan terlihat. Bima la yungkal bi tahriyah, kalau tidak bisa dibawa-bawa seperti tanah dan sebagainya, jadi kosongkan. Demikian disebutkan. Sesuai dengan kebiasaan. Yang penting dia tidak tertipu. Ketika sampai di rumah ternyata kurang atau barang tidak bagus dan sebagainya. Kemudian juga dibicarakan idza talifat sil'ah ba'da tafarruq qabla al-qabd. Apabila barangnya itu rusak setelah berpisah penjual dan pembeli sebelum dipegang. Ya, tanpa sebab dari Bani Adam, rusak karena cuaca dan sebagainya. Ya, sebutkan kalau barang itu bagus, maka orang yang membeli itu yang dia mengalami kerugian. Ya, disebutkan di sini an hadil masalah tambani ala istiqrarin bil. Ya, siapa yang punya? Sudah terjadi kesepakatan kan? Milik siapa berarti sudah menjadi milik pembelinya kan? Demikian. Jadi sudah terjadi kesepakatan, ya. Cuma dia belum sempat untuk kemudian memegangnya dan sebagainya. Kemudian terjadi kerusakan, ya ini milik siapa sudah? Ya, kalau sudah menjadi milik pembeli sudah. Ya, demikian. Walaupun mungkin belum memegangnya. Fa idza hasala aqdul bai' wa tafarruqan ala dzalik, kalau sudah terjadi akad yang sah, sudah berpisah, fatusbihu min dhamanil mustari, tanggung jawab orang yang beli. Gitu. Ini kalau tidak ada apa? Tidak ada pengaruh dari manusia karena cuaca dan sebagainya. Kalau kemudian itu karena pengaruh orang yang menjual, ya orang menjual itu yang apa? Yang dia menanggung kan demikian. Kemudian juga idastara ta'aman, kalau dia membeli suatu makanan dengan liter umpamanya, kemudian dia menjual, apakah wajib untuk dia menghitungnya berikutnya? Iya. Dia hitung baru dia jual. Ya, kalau mungkin ada ukuran yang sudah kebiasaan 25 kilo ya sudah, dia jual, dia sudah tahu itu 25 kilo. Demikian. Imam Syaukani menyebutkan lam yajuz taslimuhu bil kail al-awwal hatta yakilahu ala man istarahu thaniyan. Tidak boleh dia memberikannya dengan timbangan yang pertama sampai dia menimbangnya untuk orang yang kedua yang dia jual. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ketika terjadi jual beli barangnya ada yang diambil atau dicuri kan gitu. Jadi ketika dia jual dia memang yakin barang itu tidak terkurang sedikit pun. Ini semua adalah apa? Supaya tidak terjadi tipu, ya, kerugian dari penjual ataupun pembeli. Demikian juga kalau barangnya itu namanya barang yang ya ini tidak sudah diketahui secara bentuknya, dilihat namanya yang tidak mungkin untuk kemudian ditimbang, namanya sudah dijual sebagaimana adanya. Ya, demikian disebutkan. Kalau barangnya itu namanya banyak borongan rosok namanya banyak sekali, sudah ini berapa beraninya kamu jual? Sudah dijual sebagaimana keadaannya itu. Kemudian disebutkan hal yajuzu bai ma lam yaqbidhu mimma yamliku bi ghairi syira'. Nah, apakah boleh dia menjual sesuatu yang dia belum menghitungnya dari yang dia miliki tanpa dia membeli, seperti warisan. Dia dapat barang warisan atau dia dapat wasiat atau dapat ghanimah, kemudian dia jual tanpa dia hitung-hitung. Boleh enggak? Hadis tadi kan disebutkan kalau dia apa? Dia memilikinya dengan membeli. Kalau kemudian dia dapatnya dari warisan atau wasiat atau ghanimah, maka boleh dia menjualnya. Ya, demikian disebutkan. Bainahu yajuz lahu tasarruf fihi bil bai' wa ghairihi qabla qabdihi. Walaupun dia tidak menghitungnya boleh. Demikian disebutkan. Karena dia tidak membeli, dia mendapatkan dari kepemilikan tanpa dia membelinya. Kemudian ya, berikutnya hadis nomor 784. Ya, hadis yang penting di sini disebutkan wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan
Nah, Rasulullah SAW sebelumnya hadis ini disebutkan adalah lafaz yang akan kita baca ini adalah hasan. Soalnya Syekh Muhammad bin Nizam hadisnya adalah sahih. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Nah, Rasulullah SAW Rasul SAW beliau melarang an bai'ataini fi bai'ah." Dari dua jual beli di dalam satu jual beli. Lafaz inilah yang nanti terjadi perselisihan para ulama. Dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Rawi Ahmad wa Nasa'i wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Di sini sahih. Jadi Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Wali Abi Dawud, sebuah Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala, hadis ini dihukumi syadz karena Zakaria, ya Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, walaupun dia thiqah, menyelisihi ulama yang lainnya. 7 orang bahkan menyelisih Yahya bin Sa'id, Al-Qattan Ismail bin Ja'far, Yazid bin Harun, Abdah bin Sulaiman, Darawardi, Mu'ad bin Mu'ad, Abdullah bin Atha, ulama-ulama kufat ini. Sehingga dihukumi syadz, nyeleneh, dhaif. Apa itu lafadznya? Man ba'a bayataini fi bai'ah, barang siapa yang menjual dalam dua jual beli di satu jual beli, falahu aukasuhuma, untuk dia mengembalikannya, dikurangi, ya. Awi riba, atau itu adalah perbuatan riba, ya. Maka dari sini ada dhaif, ya, demikian. Lalu bagaimana? Lafaz yang tadi adalah sahih, Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Apa maknanya itu? Ada yang mengatakan, ya, yang itu sebagian menyebutkan masyhur, yaitu apa? Jual beli kredit dengan kontan. Kalau kontan motor umpamanya 10 juta. Ya, kalau kemudian diakhirkan umpamanya 1 tahun, maka dia menjadi 15 juta. Demikian. Saya mengatakan seperti itu. Ini menjual nasi'ah bikada, nakdan bikada. Kalau dia itu 1 tahun 15 juta, kalau kontan 10 juta. Ini ditafsirkan oleh kebanyakan para ulama. Ya, demikian. Tapi yang mengatakan bahwa ini adalah haram bukan menafsirkan dengan makna ini. Ya, demikian. Ya, sebagian yang mengatakan jadi sebagian ulama menafsirkan dengan tafsir dua jual beli di dalam satu jual beli itu tadi. Tetapi mereka, ya, lakin qayyada katsirun minhum at-tahrim, tetapi mereka mengatakan haram dalam permasalahan ini, ya, bima idza akhadha sil'ah mustariduna ay yahdida ihda bai'ataini. Paham? Jadi yang mengatakan makna tadi itu haram kalau tidak ditentukan harganya. Jadi majhul, tidak diketahui. Kalau kamu beli kontan demikian, harganya sekian. Kalau kamu bayar 1 tahun, harganya sekian, tidak ditentukan. Itu yang diharamkan. Ya, adapun kalau kemudian ditentukan, maka tidak masuk dalam makna haram ini. Demikian. Tetapi yang benar makna dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah bai'u ainah. Sering kita dengarkan di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil ainah", kalau kalian jual beli dengan ainah dan kalian meninggalkan jihad, sibuk dengan bakar, ini dengan peternakan, demikian juga pertanian, maka didapatkan oleh kalian itu dzullan, kerendahan, yakni inah. Dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah inah, bukan bentuk yang tadi. Ya, di jual beli yang tadi kontan 10 juta, kemudian kalau kemudian 1 tahun 15 juta, kesimpulan sudah boleh. Nanti akan disebutkan. Ya, lalu bagaimana makna dua hadis tadi? Maknanya adalah yang benar adalah jual beli inah. Apa itu? Jadi jual beli tipu daya. Sebenarnya itu adalah riba. Contohnya yang jelas adalah apa? Ada seorang ingin pinjam, ya, uang. Ingin pinjam uang sebenarnya, tetapi apa? Tetapi ingin lari dari riba. Ya, yang ingin lari dari riba. Kalau seorang hutang 1 juta dikembalikan 1.200.000 itu riba. Tapi dia mau melakukan tipu muslihat dengan apa? Dengan jual beli inah ini. Pokoknya buku yang dihitung murah. Pokoknya saya mempunyai uang, yang anak punya uang, saya yang punya uang, ingin meminjamkan kepada si B. Ingin lari dari riba, bagaimana? Ini buku, ya, ini buku tak jual kepada kamu 12, yakni, ya, aku jual kepada kamu buku ini adalah dengan 1.200.000.
1.200.000 ini ambil bukunya. Dibayar kapan? 1 bulan lagi. 1.200.000 tapi dibayar apa? 1 bulan lagi. Kemudian orang yang mendapatkan uang kan dikasih uang. Ini. Ya. Kemudian orang yang telah mengambil buku ini, dia mengatakan, "Aku jual kepada kamu buku ini langsung dengan apa? 1 juta." Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya bukunya dikasihkan lagi kepada saya. Akhirnya uang dia kan tak kasih uang 1 juta kan. Dan orang tadi yang dia meminjam tadi mengembalikan 1 bulan lagi dengan 1.200.000. Itulah jual beli inah. 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ya, sebenarnya dia itu intinya mau apa? Mau pinjam uang 1 juta. Nanti 1 bulan lagi tak bayar 1.200.000. Itu kan riba. Tapi bagaimana caranya dengan sistem tadi? Jadi buku yang murah itu sudah tak jual kepada kamu 1.200.000. Kapan bayarnya? Nanti 1 bulan lagi. Oh sudah, diambil bukunya. Kemudian bukunya dijual lagi kepada saya. Ya, ini tak jual lagi bukunya kepada kamu 1 juta saja, tapi kontan. Iya, sudah. Diambil 1 juta, ini tak kasih uang 1 juta kamu kontan. Dan kamu masih punya hutang sama aku 1.200.000 nanti kan 1 bulan lagi karena kamu tadi kan beli buku. Itu namanya jual beli dalam 1 jual beli. Demikian disebutkan. Inilah tafsir disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Qayyim, demikian juga Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka di sini disebutkan al-bai' ila ajal bi ziyadah. Jual beli di waktu ajal. Itu mana ajal? Ajal itu diakhirkan. Kalau dengan ain itu disegerakan kontan. Kalau ajal itu 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Jual beli dengan ditunda, harganya dinaikkan. Boleh tidak? Rasulullah adalah boleh. Kenapa? Karena halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Demikian juga ilan takuna tijaratan antara diminkum, kecuali jual beli yang kalian ridho padanya. Ridho dia. Ya. Ini motor kalau kontan 10 juta, kalau kredit 1 tahun 15 juta. Demikian. Dan jual beli ini sebagai apa? Sebagai bentuk kerugian saya. Ya, karena uang kalau kontan kan bisa saya manfaatkan, tapi karena uangnya itu dia bayar 1 tahun lagi, ya berhenti uangnya kan itu. Demikian disebutkan. Sebutkan panjang lebar di sini sebenarnya itu yang mengharamkan sebutkan itu Syekh Albani rahimahullah. Ya. Demikian juga Syekh Muqbil rahimahullah. Kemudian yang mengatakan boleh adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, demikian juga Syekh Fauzan. Rahimahullah. Terjadi pembicaraan panjang lebar di sini. Ya. Jadi jual beli yang diharamkan tadi, ya, yang kredit, demikian juga yang kontan, yang haram itu kalau tidak ditentukan harganya. Tapi kalau ditentukan ya sudah kamu ridho. Tidak masalah kemudian kamu beli 1 tahun lagi ya dengan harga 15 juta. Kalau kontan 10 juta. Tidak ada di situ untuk riba. Unsur riba wallahu alam. Di sini subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.